Halo Taurus, ketemu lagi dengan saya di Mama Lexi Tarot. Kali ini saya akan membacakan kartu kamu khusus untuk 1 bulan, dan ini perdana saya, yaitu bulan Mei 2021. Nah, saya akan memakai 3 macam kartu, yaitu Archangel dan Rider Tarot. Nah, ketiga ini memiliki deck yang sama, yaitu 78. Namun untuk filenya saya menggunakan Archangel. Saya hanya pakai major arkananya saja ya. Nah, saya minta maaf terlebih dahulu terhadap kamu yang berzodiak Taurus atas keterlambatan rilis dari ramalan saya ini. Ini disebabkan karena saya nggak tahu ya, saya udah mencoba sampai 3 kali gitu, dan ini keempat kalinya. Untuk teman-teman yang berzodiak Taurus, sepertinya memang vibrasinya Taurus ya, energinya nggak pas gitu ke saya gitu ya. Jadi saya selalu mengalami kegagalan dan berat gitu untuk melangkah ke selanjutnya, ke tahap selanjutnya. Nah, pada akhirnya saya menunggu momen yang pas, dan ya mudah-mudahan ini memang momen yang pas. Nah, untuk reading saya ini bersifat general, dan saya tidak yakin 100% bahwasanya reading saya ini akan resonate terhadap kamu secara personal. Oleh sebab itu, ambillah yang memiliki pesan yang benar-benar resonate dengan kamu, dan bila memang tidak resonate, boleh diabaikan saja ya. Oke, jadi di sini ada 4 pile. Yang pertama adalah general energi kamu, energi secara general, dan ini otomatis mempengaruhi energi yang lain ya. Ini energi di sekarang, present, ini energi kedepannya gitu ya. Dan ini the High Priestess adalah spiritual guidance. Saya akan klarifikasikan setiap pile ya, menggunakan 72 deck Rider Tarot. Oke. Justice untuk Taurus bulan 5 ya. Oke. Sekarang untuk solution adalah energi kamu yang sekarang. Oke, 3 kartu untuk Taurus di waktu sekarang. 3 kartu untuk Epiphany, The Hermit untuk Taurus bulan 5 2021 ya. Dan 3 kartu lagi untuk spiritual guidance, yaitu the High Priestess. Oke. Nah, untuk energi kamu secara general, ada Queen of Swords, ada Nine of Cups, dan ada Nine of Swords ya. Untuk present ada Seven of Pentacles, Ace of Swords, Six of Pentacles. Nah, untuk energi kamu di masa depan ya, sebagai bentuk manifestasi dari general energi dan energi kamu yang sekarang. Inilah dia bentuk manifestasinya, yaitu ada the Hierophant, ada Page of Cups, dan ada the Chariot. Oke, untuk ini ya, untuk energi kamu secara general ada Queen of Swords di sini. Ini adalah sosok yang memberikan saran ya, bijaksana. Ini adalah tempat di mana kamu bisa berkonsultasi, karena ini adalah sosok teman yang bisa memberikan kamu saran-saran yang terbaik untuk kamu aplikasikan ya, laksanakan di dalam memecahkan permasalahan kamu gitu. Nah, karena di sini saya lihat ya, untuk filenya saja, untuk Archangelnya ada Justice di sini, yaitu inilah saat kamu untuk bertindak. Kamu jangan menyerah, dan kamu di sini menanti-nantikan, mengharap dan membuktikan bahwa memang justice itu ada gitu.
keuntungan itu akan diperoleh dari tindakan, keinginan gitu. Nah, jika kamu memang bertindak, kamu bekerja untuk mendapatkan keadilan ya, semacam keadilan, kamu ingin mendapatkan keberuntungan ya pasti kamu harus bekerja gitu. Nah, ketika kamu bekerja terus tapi kamu nggak mendapatkan hasilnya sebelumnya gitu ya, jangan berhenti gitu, terus bekerja gitu, karena justice itu ada, hanya saja ya memang energinya agak terlambat datang gitu. Nah, kamu percaya pada diri kamu sendiri bahwa ada saatnya ketika semesta akan menyerahkan hadiah atau reward itu ya dari hasil kerja kamu selama ini. Mungkin belum di sini ya, belum di energi generalnya. Sekarang saya belum melihat ada di sini semacam reward ya. Di sini masih sekitar pergulatan kamu dengan energi-energi yang ada di dalam diri kamu dan juga terhadap permasalahan yang sedang singgah ya, yang berkemelut gitu di dalam hidup kamu gitu. Nah, kamu di sini berusaha untuk mencari tahu solusi ini gitu ya, mencari saran dari beberapa kerabat terdekat gitu ya. Ya, kamu berusaha mencari itu, kamu berusaha untuk tidak terlalu banyak ini ya, tidur atau terlalu banyak merenung, tidak terlalu banyak memikirkan permasalahan, menyesali kejadian yang menimpa kamu sekarang ya. Jadi kamu mikir-mikir nih, beberapa dari kamu mikir-mikir, kok ini kejadian kayaknya udah pernah kejadian lah, udah pernah terjadi sebelumnya dan ini kejadian lagi sekarang gitu ya kan. Nah, ini sebenarnya kontemplasi ya, beberapa dari kamu yang mungkin nggak menyadari bahwa kejadian-kejadian hal seperti ini sudah pernah terjadi di kehidupan kamu. Nah, jika kamu selidiki, itu adalah kontemplasi, kejadian yang berulang. Itu karena apa gitu? Biasanya kalau kontemplasi itu terjadi karena kita belum healing ya, belum sepenuhnya 100% sembuh, energi kamu belum sepenuhnya sembuh dari rasa luka yang pernah kamu alami gitu. Jadi itu kebawa-bawa terus gitu. Ketika ada saatnya kamu udah mau sembuh, nah energi negatif tadi datang lagi gitu, seperti menimpa kamu lagi gitu ya. Contohnya ada masalah gitu, belum selesai masalah, datang lagi masalah yang baru, semacam kayak gitu. Nah, oleh karena itu memang healing sangat perlu di diri kita ya gitu. Oke, nah di sini ada Nine of Cups, yaitu adanya keinginan kamu untuk mendapatkan yang namanya seperti dukungan mental ya. Baik itu secara moral, baik itu secara ya, kalau yang saya lihat di sini lebih kayak ke dukungan moral ya, dukungan untuk semangat gitu. Ya, di sini kamu mengharapkan adanya kebahagiaan, rasa kepuasan gitu. Kamu mengharapkan rasa kepuasan itu dan itu belum kunjung tiba gitu. Ya, karena kamu masih dirundung oleh masalah di sini ya. Kamu belum bisa melupakan masa lalu kamu gitu. Beberapa di antara kamu yang ada bercerai, ada ditinggalin gitu ya, ada baru putus, ada yang ditinggalkan oleh saudara bahkan orang tua gitu ya, ada yang kehilangan harta ini ya, kehilangan uang gitu ya, rugi ya. Jadi kamu masih merasakan rasa kesedihan itu yang mendalam di sini ya, sampai-sampai kamu tidak memperhatikan kesehatan kamu, tidak memperhatikan waktu tidur kamu gitu ya. Kamu nggak bisa tidur nih kalau malam-malam gitu ya. Kamu asik mikirin itu aja gitu. Mikirin bagaimana kamu bisa keluar dari situasi tersulit ini. Kamu sebenarnya ingin sih, beberapa dari kamu saya lihat, kamu ingin memperoleh kebahagiaan itu gitu ya. Yang saya lihat di sini sih sebagian besar itu adalah mengalami kerugian ya, sama hubungan asmara. Lebih seperti ya, kapan ya saya punya jodoh, kapan ya jodoh saya datang, kapan ya saya menikah, teman-teman saya udah pada menikah nih gitu. Saya juga pengen merasakannya seperti itu yang kamu rasakan di sini gitu ya. Apalagi beberapa di antara kamu ada yang temennya nih baru menikah gitu. Jadi kamu merasa seperti aduh, ini giliran saya kapan gitu. Pada usia saya udah seharusnya saya ini menikah gitu ya.
Nah, di sini kamu menantikan jalan keluar itu gitu. Kamu menantikan adanya kesempatan peluang itu gitu. Adanya peluang di mana kamu dipertemukan oleh semesta gitu dengan calon kamu gitu. Dan itu otomatis kamu berharap yang terbaik gitu ya. Kamu berharap bahwa sosok yang akan datang itu di kehidupan kamu adalah orang yang memang benar-benar bisa membawa kebahagiaan terhadap kamu gitu. Beberapa di antara kamu yang sudah berumah tangga, yang ya mungkin di sini mengalami seperti naik turunnya kemerosotan di bidang financial ya, keuangan gitu ya, hilang timbul begitu gitu ya. Kadang ada rezeki, kadang enggak gitu ya. Kamu merasakan kamu ingin sekali ya kebahagiaan itu ya sepenuhnya kamu peroleh gitu ya. Beberapa di antara kamu saya lihat di sini ya, dengan financial security yang kuat ini, kebahagiaan itu bisa kita raih gitu ya. Tetapi belum belum nih di sini saya lihat energinya masih terhambat oleh itu tadi nih, energi dari rasa frustasi kamu gitu ya. Kamu masih frustasi sama atas kehilangannya kamu gitu ya terhadap sesuatu yang sangat penting bagi kamu di masa lampau gitu ya. Nah, di sini kamu diharapkan bisa bersabar, bisa lebih strong, bisalah mengatasi emosi kamu gitu ya. Oke, untuk energi present kamu ada solution ya. Kesuksesan itu hanya bisa dicapai jika kamu bisa berkompromi dengan diri kamu sendiri ya. Bisa sabar ya, seperti yang saya katakan tadi ya. Ya, ini dia. The strength, ini juga kesabaran ya. Nah, di sini juga kamu disarankan untuk di ini ya, energi kamu berkata gitu ya. Bahwa kamu itu perlu untuk bisa mengontrol emosi kamu, lebih bersabar, bisa memaafkan diri kamu sendiri bila mana kan kamu merasa kamu ada berbuat kesalahan sehingga kamu harus kehilangan sesuatu yang berharga ini tadi nih ya. Jadi kamu bisa juga berdamai dengan diri sendiri, berdamai dengan orang yang membuat kamu merasa sendiri sekarang. Kamu sekarang merasa sendiri gitu, merasa hidup ini hampa gitu ya. Karena apa? Karena kamu merasa segala sesuatunya itu kamu lakukan sendiri gitu. Untuk single parent juga ya, beberapa dari kamu ada yang single parent ya. Kamu merasa ini bebannya luar biasa ya. Kamu merasa sendiri, kamu merasa nggak tahu nih apakah kamu bisa menjalani hidup ini nanti. Buat beberapa dari kamu yang sudah punya anak ya, kamu sendiri kan, kamu belum tahu nih kamu bakalan bisa ini tetap bertahan menjalani hidup, menafkahi kebutuhan hidup sendiri gitu tanpa seorang pasangan gitu ya. Oke, untuk energi present kamu ya ada di sini Seven of Pentacles. Di sini energi kamu secara keseluruhan di present ini masih menyarankan kamu untuk lebih bersabar dan bisa mengontrol emosi ya, mengontrol pikiran juga. Karena di sini kamu dituntut dengan kerja keras ya. Di sini kamu dituntut untuk bersabar, lebih berhati-hati di dalam memilah-milah pasangan bagi kamu yang memang sedang mencari pasangan, dan berhati-hati di dalam mengolah keuangan kamu sembari kamu menunggu pekerjaan yang baru gitu ya, peluang yang baru yang lebih baik daripada pekerjaan yang kamu miliki sekarang, beberapa dari kamu ya. Nah, beberapa dari kamu juga yang sudah berumah tangga ya, lebih sabar lagi untuk menantikan hasil panen ya. Apakah hasil panennya ini akan membuahkan hasil sesuai dengan harapan gitu. Memang itu tergantung dari pengurusan gitu ya, cara kerja pengurusan tanaman. Nah, demikian juga bagi kamu-kamu yang berkarir seperti itu juga ya. Nah, di sini ada Ace of Swords. Ace of Swords di sini ada peluang ya. Ada kesempatan. Nih, energinya mengatakan begitu di sini. Ada peluang di sana bahwa kamu akan mendapatkan hasil yang baik gitu ya. Adalah beberapa di antara kamu juga yang mengharapkan pekerjaan gitu ya. Ada peluang di sini diberikan ya. Nah, beberapa kamu yang ini nih ya, yang terlibat hubungan asmara, ada juga ini peluang untuk kamu bisa mendapatkan gebetan kamu ya, pujaan hati kamu gitu. Nah, selama kamu memang fokus pada hal itu ya, kamu
lirik kanan lirik kiri gitu, kamu masih cari-cari kesempatan yang lain gitu, kamu fokus pada apa yang memang sebenarnya kamu inginkan gitu. Misalnya kamu udah suka nih sama si A gitu, kamu fokusin sama dia gitu, jangan gara-gara ada teman kamu yang nyaranin si B kamu jadi nggak fokus gitu. Nah, kamu bisa kehilangan kesempatan ini gitu. Demikian juga halnya seperti pekerjaan ya, dengan karir juga ya. Jadi disarankan di sini oleh energi kamu berkata di sini, kamu fokus gitu. Ya, beberapa di antara kamu juga di sini kemungkinan ada yang sedang bekerja ya, tapi asik diomongin sama tetangga gitu ya, mendapatkan gosip-gosip dari tetangga gitu kan. Kamu merasa nggak enak nih, apa yang saya kerjain kok digosipin, diomongin gitu ya kan. Nah, bersyukurlah kamu digosipin, itu karena kamu lebih baik daripada mereka kan gitu. Ya, mereka takut nih kalau kamu bisa lebih baik daripada mereka gitu. Nah, makanya mereka gosipin kamu gitu. Jangan kamu perhatikan itu gitu ya. Fokus aja sama tujuan kamu gitu ya. Apapun bentuk pikiran-pikiran orang lain yang tidak baik terhadap kamu, itu adalah energi-energi yang berusaha untuk mencegah kamu memperoleh peluang itu, masuk ke peluang itu, atau ya menangkap peluang itu gitu. Itu energi negatif ya yang berusaha untuk menarik kamu ke belakang gitu. Nah, ini saatnya kamu bisa melihat dengan jelas, mana yang benar-benar terbaik untuk kamu, mana yang harus kamu abaikan gitu ya. Jadi saatnya kamu belajar dari rasa keputusasaan, rasa broken heart ya yang pernah kamu alami sebelumnya ya. Kamu merasa gagal di sini ya, kamu merasa kehilangan kesempatan di sini. Beberapa kamu yang ada keinginan untuk bekerja di bidang atau instansi tertentu, rupanya kamu gagal nih gitu ya. Nah, ini saatnya kamu untuk belajar dari kegagalan itu dan siap siaga gitu, memanfaatkan kesempatan ini gitu. Beberapa dari kamu juga yang berumah tangga ya, sebelumnya gagal nih mengolah keuangan dengan baik gitu ya. Ini ada kesempatan baru lagi nih ya, memperoleh hadiah, memperoleh rezeki, reward dari alam semesta. Cuman kamu diharapkan bisa lebih bersabar gitu ya untuk menantikan hasilnya gitu. Nah, kamu fokus gitu ya. Kamu belajarlah dari pengalaman yang sebelumnya, jangan sampai mengalami kerugian lagi ya, seperti itu. Nah, di sini ada Six of Pentacles, yaitu kamu akan memperoleh bantuan. Beberapa dari kamu akan memperoleh bantuan itu ya, bisa jadi dari sanak saudara atau malah kamu yang akan membantu orang lain. Secara kamu di sini sudah mulai bangkit gitu ya. Nah, yang saya lihat sih sebagian besar dari kamu adalah kamu memperoleh bantuan dari orang yang memang benar-benar memiliki akses, memiliki sumber yang banyak nih ya, memiliki banyak uang ya, yang memiliki jabatan, yang memiliki kontrol atau power di suatu perusahaan, di sekolah, ataupun ya teman kamu yang memberikan yang ada channel gitu ya di tempat kerja, di suatu perusahaan gitu ya. Nah, dari dia gitu ya, kamu memperoleh peluang ini. Dari dia kamu memperoleh pekerjaan atau memperoleh akses terhadap seseorang buat dikenalin nih sama kamu gitu ya. Seseorang ini yang jadi kayak seperti matchmaker gitu ya. Yang jodoh-jodohin gitu ya kan. Nah, yang pada akhirnya ya ada di sini penyatuan gitu ya, penyatuan energi, dua energi gitu ya. Buat kamu yang masih jomblo ya, kemungkinan ya di bulan ini ada ya, mungkin sekarang ini nih kamu sudah ada yang deket-deket nih sama seseorang ya kan. Nah, sudah ada menjalin komunikasi nih gitu ya, dijodoh-jodohin sama seseorang, atau mungkin dari aplikasi dating gitu ya. Ya, buat kamu yang sebelumnya cari pekerjaan nih, udah tekan kontrak ya, udah interview, udah deal to deal, semacam kayak gitu di sini ya. Oke, untuk energi yang tiba-tiba nih ya, atau bentuk manifestasi dari energi kamu di general sama present ini sebagai hasil lah ya. Nah, di sini ada di Hierophant. Wow, di Hierophant ini artinya akan ada di sini pernikahan ya. Ya,
Sebelumnya mungkin di sini ada permasalahan untuk proses menikah gitu ya, banyak masalah nih proses pernikahan, kan banyak perencanaan. Nah, dan di sini saya lihat ya proses pernikahan ini ya dengan pasangan kamu berjalan dengan lancar gitu. Nah, ada Page of Cups, yaitu beberapa di antara kamu juga saya lihat di sini ya ada promosi kenaikan gaji ya, beberapa dari kamu ada mendapatkan kenaikan pangkat, jabatan ya, karirnya meningkat, ada kesuksesan di dalam berkarir di sini. Ya, peluang ini kemungkinan yang kamu dapatkan adalah kesuksesan di dalam berkarir ya. Peluang ini adalah kesempatan kamu, beberapa kamu untuk menikah di sini ya. Otomatis kan untuk mendapatkan kesuksesan ini pasti akan menjalani yang namanya pergulatan ya, seperti yang di sini ini. Oke, and yang terakhir adalah the Chariot. Wow, di sini kebahagiaan itu sedang ini ya, sedang menyelimuti kehidupan kamu, energi kamu sedang diselimuti oleh kebahagiaan di sini ya. Ada the Chariot, yaitu kamu mengalami yang namanya pengembangan karir. Nah, seperti yang saya katakan di sini ya, kan muncul di sini ya. Di sini ada King of Pentacles, yaitu kenaikan jabatan. Ini karir yang sukses ya. Kamu bisa memanfaatkan kesempatan yang kamu miliki sebelumnya itu dengan baik gitu ya. Bersabar. Ini adalah hasil manifestasi kamu, hasil buah kesuksesan kamu selama kamu menanti-nanti ini ya. Selama kamu berjuang dengan penuh kesabaran, pada akhirnya kamu mendapatkan kesuksesan di sini, baik itu di karir, hubungan kamu dengan pasangan kamu ya, atau buat kamu yang belum punya pasangan sebelumnya. Dan inilah kabar baik ya buat kamu ya, bisa jadian gitu ya. Yang sudah punya rencana kemarin itu untuk menikah, ada yang menikah di sini ya. Bagi kamu, beberapa kamu yang belum memperoleh pekerjaan akan memperoleh pekerjaan itu dengan bantuan orang lain ya, dan kamu akan melakukan yang namanya kontrak deal to deal. Dan di sini adanya kesiapannya, kamu bersiap-siap di sini. Ini energinya the Chariot ini adalah Cancer ya. Kamu siap nih, kamu bersabar, kamu bangga ya, kamu berdiri dengan bangga atas pencapaian yang kamu dapatkan gini. Kamu merasa terbebas dari masalah kamu yang sebelumnya gitu ya, dari beban, dari musibah atau kehilangan rasa frustasi yang pernah kamu alami sebelumnya ya. Kamu merasa terbebas sekarang di sini. Kamu merasa seperti keluar dari penjara gitu ya. Bagi beberapa kamu yang sudah yang mengalami konflik juga sebelumnya ya, kamu keluar dari konflik itu gitu ya. Ada pemecahan, ada solusi di sana gitu ya. Kamu merasa di sini seperti kembali ke masa kanak-kanak ya, innocence gitu ya, semuanya itu seneng gitu, nggak ada beban gitu ya, semacam gitulah di sini. Wow, energinya bagus ya buat kamu ya Taurus ya. Ternyata ya, energinya bagus. Oke, for the High Priestess ya. High Priestess adalah spiritual guidance kamu. Oke, untuk spiritual guidance kamu ya, atau saran pesan yang disampaikan oleh alam semesta, apa kira-kira yang perlu kamu perbuat supaya energi positif yang ini nih bertahan terus ya bagi kamu dan untuk selanjutnya bisa mengalir dengan baik, yaitu tetaplah merefleksi diri sendiri, bermeditasi ya, mencari tahu bagaimana membuat suatu solusi pemecahan permasalahan dari informasi-informasi yang memang kompatibel, yang baik gitu ya, untuk menyelesaikan permasalahan yang akan kamu hadapi ya, baik di bulan ini maupun di bulan-bulan berikutnya. Tetaplah berpikir positif ya, selalu merasakan damai, jangan terburu-buru ya, berpikir yang tenang dulu baru bertindak gitu ya.
pastikan kalau ini ya solusi yang sudah kamu buat ya, keputusan ya, baik kalau ketika kamu dihadapkan pada dua pilihan misalnya ya, atau dihadapkan pada pencarian solusi untuk masalah yang kamu hadapi gitu ya, ada baiknya kamu itu ini ya, lebih tenang gitu, jangan terburu-buru di dalam menjalankan menyelesaikan sesuatunya gitu, atau menjalankan suatu bisnis gitu ya, atau mau nembak seseorang gitu ya, harus mikir memang matang-matang gitu. Oke, untuk the Knight of Cups-nya, nah di sini kamu perlu rasa percaya diri ya, lebih percaya diri lagi dengan rasa percaya diri yang kamu punya ya, untuk melakukan apa yang ingin kamu lakukan gitu. Kamu ingin misalnya mendekati seseorang nih, pengen menyatakan cinta, kamu pengen menikah dengan seseorang. Nah, tekatkanlah hatimu, bulatkanlah hati dan pikiran kamu ya, percaya diri di dalam menjalankan itu, jangan nanggung-nanggung, jangan setengah-setengah gitu. Nah, untuk demonnya ya, jangan deceive your feeling gitu, jangan kamu menipu diri kamu sendiri atau lebih banyak berhayal dibandingkan bertindak gitu ya. Jangan takut gitu, jangan takut untuk menjadi seseorang yang berbeda gitu. Jika kamu memiliki ide, kreativitas, atau saran-saran yang ingin kamu ajukan terhadap pasangan kamu atau orang lain atau leader kamu ya, atau bentuk apapun solusi yang mau kamu rencanakan di karir kamu atau bisnis kamu itu ya, kamu harus percaya diri dengan dirimu, be authentic gitu. Jadilah pribadi yang memang benar-benar original ya, diri kamu gitu ya. Terus di sini ada Seven of Swords. Jika kamu memang memiliki konflik sebelumnya ya, kamu memiliki permasalahan sebelumnya ya, yang belum selesai urusannya nih dengan pasangan kamu, kalian masih terikat dengan energi kamu masih terikat ini dengan energi di masa lampau yang membuat kamu kecewa gitu ya. Baik kamu yang membuat seseorang kecewa, jadi kamu merasa bersalah gitu ya. Ini bisa vice versa ya. Jadi kamu jangan ingat-ingat itu lagi lah, kalau bisa dilepaskan ya, supaya energi negatif ini nggak mengganggu ke masa depan kamu yang lebih cerah lagi gitu ya, baik itu financial atau hubungan kamu dengan seseorang, dengan pasangan kamu ya, suami istri, atau dengan pasangan kamu yang baru gitu. Jadi dilepaskanlah energi-energi yang mengikat ini ya. Ini adalah energi yang mengikat ya. Untuk beberapa dari kamu juga, jika memang ini ya, memiliki rencana-rencana yang tidak baik gitu ya kan, kamu ada beberapa di antara kamu memiliki rencana-rencana yang memiliki prinsip yang tidak benar gitu ya, di dalam menjalankan pekerjaan atau menjalankan bisnis, karir ya, atau kamu nih mau menjalani hubungan nih dengan seseorang gitu ya, kamu punya niatan nih yang tidak baik gitu ya, ada rencana-rencana yang tidak baik di sana ya, sebaiknya itu dihindarkan ya, jangan sampai ada pikiran-pikiran yang seperti itu gitu ya, karena segala bentuk energi yang kita sumbangkan terhadap orang lain adalah manifestasi yang akan kita terima di kemudian hari gitu. Nah, kalau energi yang tidak baik yang kita berikan, makanya itu seperti semacam itu juga yang akan kita terima di kemudian hari. Nah, jika kamu memanifestasikan energi-energi yang positif terhadap orang lain, nah bentuk seperti itu juga yang akan kita terima di kemudian hari. Mungkin prosesnya agak lambat di awal ya, tapi kan pada akhirnya indah gitu, yaitu kamu pada akhirnya mewujudkan keinginan kamu menikah dengan orang yang kamu inginkan ya, kamu mendapatkan peluang untuk memperoleh hatinya si dia gitu ya, memperoleh pekerjaan seperti yang kamu inginkan, dan memperoleh karir yang sukses. Nah, di sini ada karir sukses, ada malah beberapa di antara kamu naik jabatan nih, naik gaji gitu ya. Kamu merasa feeling happy ya, feeling like going back to your childhood gitu. Jadi kamu seolah-olah berada di situasi ketika kamu masih kecil nih ya, serasa nggak ada beban gitu ya, senangnya luar biasa gitu ya atas pencapaian ini gitu ya. Dan mudah-mudahan kedepannya semua akan tetap berjalan dengan baik ya buat kamu yang berzodiak Taurus. Dan saya berharap jika memang pesan ini benar-benar resonate sama kamu dan
bermanfaat buat kamu di dalam menjalankan segala aktivitas dan kehidupan kamu selama sebulan penuh. Dan ya, jika ada beberapa pesan dari kartu ini yang tidak resonate dengan kamu, boleh diabaikan saja ya, ambil sisi positifnya saja. Oke, terima kasih buat kamu Taurus sudah menonton video saya ini. Jangan lupa di like, subscribe, dan tekan tombol notifikasinya ya untuk mendukung channel ini supaya kita bisa ketemu di video-video selanjutnya minggu depan atau bulan-bulan berikutnya. Terima kasih, sampai jumpa.